Pemirsa, pemberlakuan PPKM darurat di Bali perlu dipertimbangkan. Jangan sampai upaya untuk melindungi Bali tersebut sampai membuat Bali tidak bisa bernafas. Jika ingin melindungi Bali, infrastruktur pencegahan COVID-19 yang baik dan memadai sangat diperlukan seperti tahapan screening yang ketat, bukan menutup bandara. Hal yang tak kalah penting adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. Komponen pariwisata mengaku terkejut dengan diberlakukannya PPKM darurat khususnya Bali. Namun hal ini dinilai dari sudut pandang yang besar, yaitu memahami untuk keselamatan nyawa masyarakat menjadi prioritas utama di Indonesia. Pihaknya telah juga menyesuaikan surat edaran Gubernur Bali terkait peraturan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan demi ketertiban umum. Para pelaku pariwisata di Bali tunduk terhadap instruksi Presiden RI dan Gubernur Bali. Menurutnya sejak 2020 seluruh stakeholder di Bali telah bahu-membahu dalam mewujudkan Bali bangkit. Pandemi COVID-19 patut diwaspadai dan diantisipasi sehingga jangan sampai banyak korban jiwa berjatuhan. Semua pihak sepakat menjalani protokol kesehatan yang ketat. Bahkan aspek kesehatan dan ekonomi berjalan berdampingan dengan tatanan kehidupan era baru atau new normal. Sebelumnya pelaku pariwisata bergerak bersama-sama dari tahun 2020 untuk melakukan program verifikasi untuk industri pariwisata yang dilanjutkan dengan sertifikasi. Hingga saat ini telah mencapai 1.137 industri pariwisata yang telah tersertifikasi JHSE dan di bulan Juli 2021 sertifikasi akan dilanjutkan kembali. Apalagi program vaksinasi telah berjalan dari bulan Maret. 2,3 juta penduduk Bali telah mendapat vaksinasi dosis pertama, sehingga hampir menyentuh 70% dengan target 2,9 juta penduduk Bali. Menurut Ketua DPD IHGMA Bali Yoga Iswara, upaya yang telah dilakukan tersebut bisa menjadi pertimbangan sehingga PPKM darurat itu penting. Namun khusus untuk Bali setelah tanggal 20 Juli 2021, PPKM darurat tidak diperpanjang untuk Bali. Kami ingin melihat semua upaya etikat baik, parameter-parameter ini bisa perlu dipertimbangkan. Sehingga PPKM-nya itu penting, tetapi mungkin untuk Balinya. Ya, ke depannya setelah tanggal 20 agar PPKM darurat ini tidak diperpanjang untuk Bali, ya, cukup untuk PPKM saja. Ya, kita tetap harus saling melindungi, saling menjaga. Ya, apalagi di Bali ini kita melihat data case fatality rate-nya menurun. Ya, yang dulunya sempat 3,20, 3,18, sekarang ini kalau kita melihat case yang kemarin itu turun ke 3,06%. Nah, ini kan sebuah progres, kita bilang progres yang baik ya, bahwa Bali sudah mengupayakan, kemudian mengarah untuk mempersiapkan pada Bali bangkit. Nah, kalau kita bicara masalah case fatality rate itu 3,06%, 3,06% ini berarti tingkat kesembuhannya sudah hampir mencapai antara 96 sampai 97%. Sementara terkait terus melonjaknya kasus positif COVID-19 di Bali, semua pihak jangan panik namun dicari akar permasalahan meningkatnya COVID-19, yakni dengan memperkuat penjagaan pintu masuk Bali, baik bandara dan pelabuhan. Penjagaan dapat berupa screening melalui tes PCR namun dengan harga yang relatif lebih murah. Indrawan, Bali TV.